kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatimah SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 10 Banda 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba mengimplementasikan modul 1.3, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas demonstrasi konseptual penerapan proses pengambilan keputusan di sekolah, yaitu wawancara dengan kepala sekolah. Hari ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Kepala Sekolah SD Negeri 10 Banda 2 yang merupakan di mana tempat saya bertugas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Baik saja, Bu. Terima kasih banyak Ibu yang telah berkesempatan dan memberikan waktu untuk saya dalam wawancara demonstrasi konseptual, yaitu pengambilan ataupun mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral. Nah Ibu, langsung saja, Ibu sudah berapa lama menjadi kepala sekolah SD Negeri 10 Banda 2? Lebih kurang 4 tahun. 4 tahun ya. Mungkin sebelum Ibu bertugas di sini ada di tempat lain, dan saya yakin Ibu cukup banyak pengalaman dalam menangani kasus-kasus yang dihadapi ya, baik dengan siswa, dengan masyarakat di sekitar sekolah. Nah, baik, langsung saja Bu. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada Ibu, bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Baik, masalah kita rujukan moral di sini kita bersama sekali kita akan memberikan sebuah gambaran masalah moral si anak. Kita titipkan karena dia dalam berbicara itu punya moral dan aturan. Karena dengan moral itu anak tersebut menjadi teladan atau baik dalam tutur kata bahasa di sekolah maupun di dalam masyarakat. Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terlebih dahulu kita akan menyajikan masalah kebijakan atau kebajikan di sekolah ini. Kita harus bekerja sama dalam mengambil keputusan yang baik dan yang benar dalam rangka kita mewujudkan pendidikan yang berkarakter. Selanjutnya, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Terutama sekali dalam prosedur atau memberikan arahan yang berkenaan dengan kita lakukan sehari-hari adalah langkah-langkah yang baik dalam menuju kegiatan belajar yang konsekuen dan efektif, dilaksanakan dengan cara bersama-sama, baik guru-guru kelas yang menanggung kewajibannya dalam belajar mengajar. Kemudian, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus dilema etika terutama diwujudkan kerjasama antara guru, wali murid, dan komite sekolah untuk menjunjung tinggi persahabatan baik dalam di sekolah maupun di luar sekolah ataupun di dalam masyarakat, harus yang mempunyai efektif dan kebijaksanaan yang akan dilakukan di sekolah. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah SD Negeri 10 Banda 2? Tantangan di sekolah banyak hal. Yang pertama, kalau kita tinjau
dari sikap si anak. Mungkin saja anak tersebut menjadi pelanggaran di sekolah. Kemudian kita panggil dia secara individu untuk kita memberi nasihat atau membimbing si anak ke jalan yang baik. Yang kedua, kita sesudah itu meninjau apakah dia akan mengulang kembali atau tidak. Kalau dia misalnya masih mengulang kembali, kita memanggil orang tua wali murid untuk kita memberikan arahan supaya anak tersebut bisa dia berubah sikapnya di dalam atau belajar di sekolah. Apakah ibu memiliki tata cara ataupun jadwal tertentu dalam dalam menyelesaikan sebuah kasus, baik tempat ataupun memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya, bentuk ataupun prosedur seperti apa yang ibu jalankan selama ini? Kasus tersebut tidak ada jadwalnya, karena ini kan si anak ada yang berubah atau yang belum berubah. Jadi tidak ada khusus jadwal khusus di sekolah. Kemudian, adakah seseorang ataupun faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang selama ini kita akan membicarakan atau memusyawarahkan kepada seluruh warga sekolah yang berada di sekolah SD 10 Bandar 2 ini, dan juga melibatkan komite dan tokoh masyarakat untuk jalannya roda pendidikan di sekolah. Ibu luar biasa Bu ya prosedurnya ya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Itu masalah pengalaman itu banyak sekali Bu, karena kita bukan di sekolah saja yang perlu pengalaman, tetapi di luar masyarakat itu menunjukkan juga sikap dan pengalaman orang tua wali murid untuk datang ke sekolah. Kita menilai bagaimana kondisi keadaan orang tua wali murid, kemudian di sisi siswanya atau muridnya juga dia dapat kita nilai bahwa si murid ini adalah orang yang mempunyai didikan di rumah baik, terutama di sekolah nanti dia bisa dibedakan dengan anak yang lain yang tidak, orang tuanya tidak memiliki pengalaman yang banyak. Baik ibu, luar biasa ya, maksudnya ibu dalam menangani kasus-kasus dan menyelesaikannya dengan penuh kekeluargaan. Baik ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah nanti saya akan mewawancarai ibu di lain kesempatan nanti. Saya mohon bimbingan dan arahannya dalam mengikuti calon guru penggerak agar selesai, dan saya mohon kepada ibu untuk memberikan motivasi dukungan kepada saya dalam mengikuti program ibu agar selesai. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Baiklah, sampailah kepada sesi kedua, yaitu wawancara dengan kepala sekolah modul 1.3 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin, aplikasi dari demonstrasi konseptual penerapan proses pengambilan keputusan di sekolah. Untuk sesi kedua ini saya didampingi oleh Kepala Sekolah SD IT Anur Pidijaya, yaitu Ustazah Aida Zura SPDI MPD. Assalamualaikum Ustazah Aida Zura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sedikit, Ustazah sudah berapa tahun menjadi kepala sekolah? Alhamdulillah, untuk kepala sekolah di SD saya sudah menanggung amanah ini jalan ke tahun ketiga. Itu kurang lebihnya 3 tahun. Baik Ustazah, saya mau mendengar sedikit profil dari SD IT Anur yang merupakan sekolah terfavorit di Pidijaya, Ustazah. Baik, terima kasih kepada Ibu Fatina. Sekolah SD IT Anur merupakan salah satu sekolah swasta yang ada di Pidijaya, namun kita tetap berada di bawah Dinas Pendidikan, dan untuk kegiatan belajar mengajarnya kita dalam 1 minggu itu 5
hari dari Senin sampai Jumat. Adapun waktu pembelajarannya full day dari pagi sampai sore. Untuk program unggulan yang ada di SDIT An-Nur mungkin diantaranya itu tahfiz Al-Quran yang diterapkan oleh sekolah sendiri, sehingga itu menjadi salah satu program yang bisa memikat orang tua untuk anak-anak bersekolah di sini, karena ini berbeda dengan sekolah di luar. Jadi untuk program tahfiz sendiri kita punya target tersendiri, 1 tahun anak-anak itu bisa menghafal 1 juz Al-Quran. Jadi begitu Ananda keluar dari SDIT An-Nur, mereka itu sudah mendapat fondasi awal terhadap pembelajaran Al-Quran, target sekolah 6 juz Al-Quran. Adapun terhadap pembelajaran ini banyak hal positif yang bisa kita ambil ya. Di sisi lain mereka menghafal, jadi memudahkan mereka juga dalam pembelajaran akademik seperti pembelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Itu sangat mudah diajarkan karena dalam menghafal ayat Allah aja mereka bisa, kenapa ilmu-ilmu seperti itu tidak bisa? Jadi antara Al-Quran dan akademik memang kita balance ya, seimbang pembelajarannya, dan ini juga terbukti bahwasanya pembelajaran akademik anak-anak juga bisa mencapai target dan mereka juga bisa ikut di berbagai ajang lomba yang diadakan di dinas pendidikan tersebut, dan alhamdulillah juga kita banyak juara-juara yang kita bawa seperti itu. Alhamdulillah saya luar biasa prestasi yang dicapai oleh SDIT An-Nur. Semoga senantiasa maju untuk kedepannya ya. Insyaallah. Baik saja, langsung saja kita akan sampai kepada tahap interview. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Baik, mungkin ini 2 hal yang sama, mirip namun berbeda ya. Hal yang patut kita ketahui, mungkin kita lebih mengenal dulu apa itu dilema etika dan rujukan moral itu sendiri ya. Untuk dilema etika mungkin itu hal yang sangat berat ketika kita mengambil suatu keputusan, karena ini menyangkut keduanya benar ya, keputusan antara satu dan yang kedua itu sama-sama benar. Jadi lebih tepatnya, mungkin lebih gampangnya untuk kita mengungkapkan benar vs benar. Nah, itu mungkin hal yang sangat sulit untuk kita mengambil suatu keputusan. Namun untuk rujukan moral sendiri ya, itu mungkin suatu keputusan yang mudah, lebih mudah kita ambil karena dia menyangkut antara benar dan salah seperti itu ya. Jadi ini adalah 2 hal yang harus kita pisahkan, dan ini yang memang selalu terjadi gitu ya. Jadi memang kita harus mengidentifikasikan secara benar ya, hati-hati, dan kita gunakan juga jalur musyawarah. Jadi tindakan ataupun keputusan yang mau kita ambil itu bukan kemauan ataupun nafsu kita sendiri seperti itu. Mungkin yang kita terapkan lebih ke jalur musyawarah ya, dengan dan secara kekeluargaan. Baik, Ustazah. Selama ini bagaimana Ustazah mengambil maksudnya bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustazah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan tersebut kita lebih mengajak ataupun lebih mengetahui dulu latar belakang masalah seperti itu ya. Untuk masalah tersebut ya, ketika ada suatu keputusan berarti itu ketika ada suatu peraturan berarti itu adalah hal yang harus dijalankan. Seiring berjalannya peraturan ada hal yang memang melanggar aturan seperti itu ya. Ketika melanggar aturan ya, jadi kita mencoba untuk mencari tahu ya, kenapa terjadi pelanggaran tersebut ya. Ketika melanggar otomatis kan namanya itu salah. Namun ketika kita mengambil keputusan setelah kita mengetahui sebab terjadinya itu,
mungkin jawabannya itu bukan salah, benar. Nah, jadi caranya ya mengetahui dulu, mencoba untuk bertanya dulu ya sebenarnya apa yang terjadi setelah aturan itu ada, istilahnya keadilan itu berlawan atau keadilan itu keadilan berlawan dengan kesetiaan. Jadi keadilan benar, kesetiaan benar, seperti itu. Jadi ketika kita oh ini adil nih, seperti itu. Oh ini memang ketika saya langgar nggak salah, itu kan menurut dia. Nah, karena apa? Mungkin ada hal yang memang saya harus berbuat seperti itu, membantu kawannya sehingga dia tidak bisa berkata jujur. Tapi intinya dia tidak berkata jujur untuk membantu temannya, seperti itu. Jadi sepertinya kalau saya lebih lagi menggali permasalahan untuk bisa kita jadikan sebuah tolak ukur, baru mengambil keputusan. Kemudian langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang bisa Ustazah lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang ataupun prosedurnya ya, lebih ke prosedurnya. Untuk menjalankan sebuah lembaga yang ideal, yang baik ya, otomatis ada aturan ya. Ketika aturan itu dijalankan dengan sebaik mungkin, otomatis apa yang kita mau itu pasti akan hadir, seperti itu ya. Kemudian untuk membuat peraturan ya itu bukan juga dari keinginan saya pribadi, tetapi lebih ke ini hal apa saja aturannya yang bisa meningkatkan mutu pembelajaran, seperti itu. Jadi berkaitan juga dengan sekolah, dan apabila ada pelanggaran, jadi apa yang harus kita beri sanksi, kan seperti itu. Jadi kita prosedurnya lebih bermusyawarah dulu ya, kemudian melihat indikatornya apa yang harus kita tuangkan di dalam aturan tersebut ya. Kemudian kita mengumpulkan semua warga sekolah ya, memberi pengumuman aturannya seperti ini, ketika ada langgaran seperti ini biar semuanya jelas, seperti itu. Jadi lebih ke musyawarah dalam mengambil keputusan. Ya, Ustazah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di SDT An-Nur? Untuk tantangan sendiri ya, mungkin untuk menyamakan persepsi ya, mungkin itu bukan hal yang mudah ya. Kita mau seperti ini, kita juga nggak bisa berharap lebih orang bisa apa yang seperti kita mau ya. Itu adalah sebuah tantangan. Namun kita juga tidak putus asa terhadap itu semua, dan kita juga terus bergerak ya untuk bisa melewati tantangan tersebut, seperti itu ya. Jalurnya mungkin sering-sering kita deketin, sering-sering diajak musyawarah, sering-sering kita libatkan dalam hal-hal yang memang itu perlu, kemudian sering-sering kita kasih tanggung jawab sehingga dia juga merasa beginilah tanggung jawab, beginilah sebuah aturan. Ya, insya Allah dengan terbukanya, dengan kerjasamanya yang bagus, insya Allah apa yang kita inginkan ya saya yakin bisa berjalan normal ya, walaupun tidak sesuai harapan gitu. Jadi kita tidak boleh memaksa orang harus mau ikuti seperti yang kita mau gitu. Berarti harus ada penyesuaian dulu saja ya untuk menyamakan visi dan misi sekolah ya. Baik, untuk selanjutnya, apakah Ustazah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, ataupun Ustazah dapat menyelesaikan di suatu tempat dan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk ataupun prosedur seperti apa yang dijalankan selama ini? Untuk jadwal ya, mungkin kita punya rapat rutin. Di situ kita libatkan semua guru kelas, guru mapel, bahkan guru Al-Quran. Itu di setiap minggunya memang sudah terjadwal. Itu terjadwal dengan rapi. Kemudian kalau ada hal-hal yang di luar jangkauan karena waktu juga, itu ada pemanggilan khusus. Jadi kita lihat juga siswa-siswa yang mana yang sering berkasus. Jadi kita lebih panggil ke individual.
mungkin kita langkahnya pertama kita tahu dulu dari wali kelasnya. Jadi setelah itu baru ada pemanggilan terhadap anak itu sendiri. Kalaupun itu tidak berjalan normal, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya, kan kasusnya itu tergantung kasus. Bahkan yang terakhir, yang paling parahnya, yang paling beratnya, mungkin kita harus menghadirkan orang tua. Karena prinsip kita di sini, anak yang dititipkan kepada kita itu adalah anak kita saat mereka bersekolah. Namun ketika mereka pulang dari sekolah itu akan menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, di sini kita punya kegiatan parenting bulanan untuk menyatukan peran orang tua dengan sekolah itu bisa berjalin dengan bagus. Nah, sehingga tujuan yang mau kita capai sesuai dengan harapan sekolah dan orang tua itu sendiri. Alhamdulillah, sebenarnya program yang dijalankan di sini semoga bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain biar ada persamaan persepsi orang tua dengan sekolah, ya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang ataupun faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu ustazah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terdapat di SDT Anda? Mungkin kita di sini punya tim. Kita di sini punya tim, jadi tim itu akan bekerja sesuai dengan juknisnya sendiri. Jadi kita ada rapat tim juga, selain rapat umum dengan guru kelas, kita punya rapat tim seminggu sekali. Jadi di situ baru kita tanya semua problem apa yang menjadi yang sangat urgent, yang memang harus kita minimalisir, ya, supaya itu tidak terjadi lagi. Jadi dari tim tersebut, dan kita juga punya waka-waka. Dan mungkin tidak ada di sekolah lain ada waka kesiswaan, dan alhamdulillah di sekolah kita itu punya waka kesiswaan. Memang dari bagian konseling sendiri, jadi untuk lebih mempermudah menganalisis terhadap kendala anak sendiri. Gitu. Jadi alhamdulillah itu sangat membantu kerja saya. Jadi kerja yang seharusnya dilakukan oleh kepala sekolah, karena kita punya waka, maka masing-masing waka itu bisa bekerja untuk membantu kerja kepala sekolah. Alhamdulillah, ya ustazah, ya, di SDT Anda ada waka kesiswaan yang menangani kasus-kasus siswa. Pasti maksudnya kasusnya bisa terselesaikan, ya. Baik ustazah, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman ustazah dalam mengambil keputusan dilema etika? Mungkin untuk pembelajaran terhadap ataupun pengalaman saya sendiri, ya, khususnya untuk saya sendiri, mungkin kita akan belajar ataupun kita akan mendapatkan ilmu yang baru, seperti itu, ya. Ketika kita menjadi kepala sekolah, mungkin posisi kita berbeda dari guru. Kalau guru mungkin kita lebih sifatnya mengatur murid, kan seperti itu, ya, pembelajaran. Adapun kepala sekolah mungkin murid juga harus kita pikirkan, dan guru itu sendiri juga harus kita pikirkan. Dan saya cuman prinsipnya seperti ini. Ini tugas yang harus kita jalankan, tidak memikirkan beban. Yang saya pikirkan itu bahwasanya segala sesuatu itu pasti punya rintangan. Tidak mungkin segala sesuatu itu bisa berjalan yang mulus. Jadi ketika rintangan itu saya buat itu menjadi pembelajaran, ya, bahwasanya itu akan membuat kita lebih dewasa dalam bersikap, mungkin akan menambah ataupun kita akan cari trik lain, ilmu lain bagaimana dalam menyikapi hal-hal yang seperti itu ataupun kasus-kasus seperti itu, ya. Karena memang harapan saya sendiri di sekolah ini, karena anak-anak kita gembleng ke Al-Quran, jadi mereka itu mewarisi sifat Al-Quran. Ya, jadi kita punya satu prinsip yang kita kutip dari hadis Nabi, al-adabu fawqa ilmi, ya. Jadi adab itu di atas ilmu. Jadi segala-segala itu adab, ya. Ketika kita belajar ilmu, kita sudah punya adab. Nah, makanya kan beda terhadap prinsip orang zaman dahulu dengan sekarang. Sekarang kita lebih belajar ilmu baru adab. Nah, makanya kita mau ngambil daripada sahabat-sahabat dulu, belajar adab dulu, baru belajar ilmu. Karena bagi saya, sepintar apapun manusia itu, kalau tidak ada ilmu, jadi istilahnya nol, ya. Istilahnya kalau adabnya nilainya nol,
tapi pengetahuan yang nilai 4 ya, 4 dikali 0 hasilnya juga 0. Nah, seperti itu. Makanya kita butuh ya yang sama. Jadi pengetahuan bagus, adabnya juga bagus. Ketika kita kalikan mungkin 4 dikali 4 jadi 16, bukan 0. Nah, jadi itu yang kita inginkan terhadap anak didik kita, peserta didik kita. Jadi penanaman karakter sejak dini. Alhamdulillah ya, dalam penyelesaian kasus di sekolah ini ada terstruktur dan didampingi oleh guru-guru yang pastinya profesional, dan dalam menyelesaikan masalah kita libatkan beberapa pihak, baik pihak siswa, dari pihak masyarakat, atau bahkan dengan orang tua ya. Baik Ustazah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mengambil waktu sedikit untuk berbincang-bincang dengan Ustazah dalam kasus di ranah etika ini. Terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ustazah. Saya ucapkan juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.